ini kita akan coba nih mie kekinian yang katanya sih cukup pedas gitu, adalah mie bon cabe. Nah, di sini juga gua ada beberapa fact yang gua tahu dari websitenya sendiri. Bon cabe itu digunakan hampir setiap kali pas kita makan mie goreng. Jadi dia tuh ngebuat mie bon cabe ini. Mie bon cabe ini juga terkenal karena mie-nya sendiri itu sudah berwarna merah. Mie bon cabe ini ngeklaim bahwa mie-nya sendiri itu udah enak, ya udah berasa ciri khas bon cabenya lah di situ. Dan di sini juga mie bon cabe ini ngeklaim juga bahwa ini lebih berkualitas, jadi tanpa pengawet dan pewarna buatan loh. Nah, daripada kita makin penasaran, kita coba yuk. Yuk. Jadi guys, kita coba mie bon cabe dulu tanpa bon cabe, karena mie bon cabe ini untuk bon cabe yang level 15 nih itu diletakkan terpisah. Kita mau cobain yang kasih topping ya. Nah, kita cobain nih. Kita cobain yang ada bon cabenya. Yang udah dicampur dengan bon cabe. Harusnya sih bakal lebih pedes ya guys. Cuma pedesnya semana kita nggak tahu. Dari wanginya sendiri sangat otentik banget, sekali kecium wah beda nih. Jadi di mie-nya pun begitu tercium aromanya tuh, oh ini mie bon cabe gitu. Ketahuan ciri khasnya dia, ada wangi ebinya. Menurut gua wanginya itu sedikit pungent, mirip seperti wangi mala yang lumayan nusuk di hidung. Awalnya itu ngebayangin namanya mie bon cabe bakalan nggak enak banget, kayak seret dan gatel di tenggorokan. Tapi ternyata setelah aku makan enak sih, tidak sesuai bayangan awalnya. Beberapa produk lain tuh bisa pedesnya di tenggorokan, itu gue nggak suka banget, bikin gampang batuk. Pertama kali kalau kita masuk ke mulut, pedesnya itu gak langsung nendang, tapi awalnya itu kita berasa dia sedikit pahit, sedikit asam, baru mulai pedesnya keluar. Setelah kita telan, Rasa pedesnya enak, mie-nya juga cukup enak. ending pedes datangnya di bibir kita. Nah, itu yang membuat pedesnya itu bervariatif. Gue suka banget pedes kayak gini, di lidah sama di mulut doang gitu. Tapi one thing yang sangat bagus dari mie ini, pedesnya itu bukan pedes yang nyakitin. Kita masih bisa enjoy pedesnya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sendiri sanggup bikin mie yang pedas dan enak, yang bisa dinikmati banyak orang. Dibandingkan dengan mie brand-brand lainnya yang sangat pedas, itu kadang kita sakit sampai kita sendiri pun nggak sanggup makan. Sayangnya nih, menurut gua, tekstur makanannya itu agak kurang. Crunchy yang kita dapat itu dari bubuknya, bukan dari bawang goreng. Tapi kalau dia nambahin bawang goreng, nambahin sedikit kecap manis, itu akan membuat rasanya jauh lebih enak. Texture taste-nya itu pun bahkan lebih meningkat. Di sini dia bilang ngeklaim kenyal, kenyalnya lebih ke arah keras sih, susah untuk dibite gitu. Digigitnya tuh nggak chewy sama sekali. Untuk pecinta-pecinta mie di luar sana yang suka mie-nya itu keras, nah ini very good option buat lo orang. Gua personal suka, mungkin ini akan menjadi next favorit instant food buat gua sih. Alangkah baiknya kalau Bon Cabe bisa membuat inovasi-inovasi lain seperti mie kuah atau mungkin mie yang jauh lebih pedas dan juga enak. Overall sih, it's good, it's very nice. Dan it's a very good option untuk spicy lovers dan instant noodle lovers. Kalau kan lebih suka mie, kalau dibandingin bon cabe ya lebih enak. Samyang, satu lagi ghost pepper, jauh lebih enak gitu kalau misalnya pilihannya mie pedas ya. Kalau misalnya kalian? Kalau ngomong pedes, ghost pepper tetap juara sih. Sampai saat ini, so far yang gue makan belum ada yang bisa ngalahin rasa burn-nya dia gitu. Tapi kalau soal preferensi gak nyiksa perut, kayaknya gue tetep
lebih milih ini. Tapi gue tahu sih kenapa lu suka ini. Soalnya ini mie-nya keras, kan suka keras kan? Ya, kalau preferen gue sendiri kayak mie instan apapun, gue akan bilang jangan mateng pas tapi akan keras. Gak tau kenapa sama gue lebih suka kayak gitu. Gue sih lebih prefer ini kalau makan. Yang penting itu kita harus enjoy. Emangnya mie yang ini nggak pedes? Ini pedas, tapi kita makanya enjoy. Bukan pedas yang sampai nyakitin. Gua harus kayak susu gitu. Iya. Gua nggak sampai gitu. Gimana kalau hari ini kita sambil cerita horor? Wah, boleh seru. Kan chill gimana gitu pas sambil makan mie. Yang aku cerita duluan. Nih, jadi ceritanya tuh ada satu cewek, dia itu nulis kisah dia di blog. Dia ngerasa ini pengalaman terburuk dia sepanjang hidup. Dia tulis di blog itu karena dia merasa orang-orang tuh nggak percaya sama dia. Gak percaya gimana? Nggak percaya bahwa dia tuh mengalami hal itu gitu. Padahal itu kejadiannya udah lama. Mencari lingkup yang lebih besar lah ya. Jadi kayak mengconvince lah gitu bahwa ceritanya benar. Nah, dia cerita waktu umur dia 14 tahun. Lalu ceritanya, dia dulu kan tinggal di rumah bareng papa mamanya. Nah, si cewek ini, papanya itu kebetulan dapat offer job, dapat penawaran kerja lebih bagus di kota lain. Gaji lebih tinggi. Di situ papanya jadi sama satu keluarga sama dia, itu pindah ke kota itu. Pas-pasan di waktu si anak ini masuk sekolah dia. Nah, kan dia pindah ke sekolah baru nih. Nah, terus dia kayak orangnya tuh tipikal yang pemalu, yang apa sih namanya baru pindah satu sekolah baru kan. Mau cari temen tuh kayaknya takut nanti nggak ada yang mau berteman, grogi, awkward, malu gitu kan. Jadi dia ya udah diem aja gitu sendiri. Stranger lah di tempat baru. Nah, jadi dia jalan dong. Dia jalan sendiri. Pas lagi ke arah sekolah tuh lihat anak-anak lain tuh dia nggak mau ngajak ngomong, nggak mau ngajak kenalan gitu, kayak awkward lah gitu. Awkward lah ya. Iya, jadi dia akhirnya cari sendiri tuh. Nah, dia dapat jadwal dia kan. Terus dia mau masuk kelas, kan dia dapat jadwalnya itu matematika kelas 104. Dia ini nggak mau tanya-tanya orang gitu, karena basically kan dari awal nggak mau ngajak kenalan, nggak mau ini kan. Jadi dia cari sendiri gitu, cari sendiri kelasnya. Kan dapat peta sekolah kan. Nah, dia lihat dari peta itu, kayak cari kelas gitu. Terus tapi nggak ada gitu. Anehnya 104 itu nggak ada. Nggak ada. Jadi angka 104-nya itu nggak ada. Nggak ada. 104-nya itu nggak ada. Dia cari kelasnya tuh nggak ada. Jadi dia tetap berusaha cari sendiri. Terus kebetulan dia ketemu satu papan school layout gitu. Nah, di situ tuh lengkap. Jadi dia bisa lihat gitu loh. Oh, ternyata di daerah lorong ini, pojok sebelah kiri tuh nomornya dari nomor 300 sampai 310. Di posisi tengah itu 200 sampai 230. Nah, dia asumsi dia dong, kelas aku berarti di kelas kan 104. Berarti di paling kanan dong. Karena kan paling kiri di 300-an, di tengah 200-an. Berarti 104 itu kemungkinan di sebelah kanan. Nah, udah dong. Terus dia jalan dong, dia jalan ke lorong ke paling kanan. Terus dia kayak jalan tuh sampai ujung. Iya, dia jalan kan. Terus udah gitu, karena dia kan lama nih, dia cari nggak ketemu. Orang-orang di situ kan kebanyakan siswa-siswanya udah siswa lama kan. Jadi dia bisa langsung ketemu kelasnya dia dong. Jadi dia orang tuh udah mulai kelas duluan. Jadi pas lagi dia jalan tuh kosong lorongnya, nggak ada satu orang pun. Karena kan siswanya udah pada mulai pelajaran. Nah, terus dia juga masih nyari-nyari kan, masih nyari-nyari mau nanya, tapi nggak ada orang juga yang bisa ditanya. Akhirnya dia jalan, terus dia lihat kok kayaknya lorongnya berubah. Jadi si lorongnya tadi kan bagus banget, tiba-tiba kayak udah lama reot gitu. Oh wow. Nah, terus udah gitu dia lihat satu pintu. Kok ini pintu, ada pintu coklat gitu, kayu gitu kan. Terus dia kayak ngeliatin kok, mungkin dia ngerasa aneh kali ya, karena kan kayak udah lama gitu pintunya. Habis itu dia pikir, dia buka aja dong, dia pengen buka gitu, mau lihat gitu. Kepo gitu kan. Dia mau buka, terus pas dibuka nggak bisa. Terus dia mikir gini, ini kayaknya jangan-jangan karena kelas sudah mulai dikunci dari dalam. Jadi dia kayak agak maksa gitu, kayak didobrak gitu. Didobrak, kebuka pintunya. Kebuka tapi rusak gitu. Jadi pintunya gagangnya rusak,
terus dalam kuncinya jadi rusak gitu loh. Nah, terus kan dia lihat kelasnya kosong terus kayak meja-mejanya tuh kayu-kayu lama gitu. So akhirnya dia buru-buru kabur, pokoknya dia takut nanti baru hari pertama rusakin pintu gitu kan. Kabur dia. Nah, so itu lihat-lihat lagi banyak itu loker tuh kayak kebuka gitu loh. Kebuka, pintunya tuh kayak apa sih? Udah lama nggak dipakai. Kebayang gak sih kayak loker lama gitu, udah lama nggak dipakai. Expired, ya bukan expired sih, jadi kayak karatan lah ya. Iya, karatan, terus kayak udah kebuka nggak dipakai, nggak ada isinya gitu, kayak udah lama banget deh. Terus bau udaranya tuh jadi lembab gitu, kayak nggak enak gitu. Terus kayak udah merasa aneh kan, cuman ya udahlah jalan aja dong. Terus jalan-jalan ketemulah, oh ini ruangan 100. Dia lihat ruangannya kosong. Terus udah gitu dia lihat lagi dong 101. Kosong juga. Jadi dia lanjut dong, berarti kan udah mulai deket nih. 102 tuh ternyata ruangan lab. Nah jadi di dalamnya tuh kayak ada tengkorak, terus ada baju lab kan, baju lab kan bisa putih. Nah itu putihnya udah kekuning-kuningan gitu, kayak udah tua gitu. Terus akhirnya kayak berarti kayak sekolah lama banget ya? Iya, sekolah lama banget. Terus tapi dia masih kayak mikirnya nih mungkin sekolahnya saya udah lama juga low budget mungkin, tau gak sih? Sekolahnya udah kurang budget gitu, jadi ya udahlah gitu. Terus akhirnya dia lanjut dong, 003 kosong. Sampai lah dia di 104. Rame. Nah, pas lagi dilihat 104 tuh di dalamnya ada murid-murid lengkap semua sama satu guru. Nah, gurunya pakai baju kayak setelan coklat, kayak jas gitu, sama dasi biru, kayak aneh gitu setelannya. Terus akhirnya kayak dia masuk dong, terus dia masuk dia kayak maaf pak, dia udah nggak lihat nih, kan dia maaf pak saya telat, saya keliling-keliling nyari kelas nggak ketemu gitu, langsung buru-buru mau nunduk dong, malu kan, buru-buru langsung cari tempat kosong langsung duduk gitu. Nah terus dia merasa tuh pas dia lagi mau cari tempat duduk, anak muridnya tuh nggak ada satupun yang noleh ke dia, nggak peduli dia datang. Oh, ignore lah ya. Jadi kayak tambah awkward lagi dong, jadi dia kayak pedulinya sama pelajaran gurunya aja gitu. Dia duduk, terus sudah dia duduk, dia lihat gitu kan, ini meja-meja masih sama tuh kayak tadi, mejanya reot, kayu-kayu lama, papan tulisnya juga udah tua gitu kan, kayak bajunya yang paling aneh, baju sekolahnya tuh nggak dipakai sama baju sekolah yang sekarang-sekarang, gayanya tuh udah kayak old fashion banget gitu. Berarti baju sekolah lama. Iya, dia sih ngerasanya kok aneh banget gitu kan. Kayak time travel mungkin dia jatuhnya. Kayak aneh gitu kan. Terus habis itu akhirnya si gurunya mulai pelajaran dong. Ini kan kelas matematika. Nah, si gurunya ini namanya Mr. Tellori gitu. Si gurunya ini kan ngajarin terus kayak dia tulis kayak equation gitu, misalnya kayak pelajaran matematikanya di papan tulis ditulis. Terus udah gitu dia tanya dong sama muridnya, terus dia ngerasa kayak aduh gue tadi udah telat gitu, minimal gue nunjukin lah gue kontribusi kelas gitu kan. Dia angkat tangan gitu kan, saya pak gitu kan, saya pak, tapi satu kali pun nggak pernah gurunya tuh pilih dia. Jadi pilihnya si murid-murid lain. Dan itu kelas berlangsung terus kan, gitu kan, sampai pelajaran kayak udah selesai dong. Nah, keluarlah dia. Pas dia lihat jam, logically biasanya kalau kita di sekolah pelajaran kan ada banyak kan. Satu pelajaran itu biasanya kayak 1-2 jam misalnya. Habis itu kita ganti pelajaran lain dong. Ada istirahat ganti pelajaran lain, habis itu pulang gitu kan. Paling minimal juga mungkin 3-4 pelajaran lah ya. Nah, ini dia enggak, sampai dia pas lagi lain dia keluar, dia lihat jam, udah jam pulang. Terus dia kayak what? I spend the whole day only the class mathematics gitu. Kayak seharian cuma di kelas matematika gitu. Kayak what a day kan, maksudnya kayak ngapain gitu seharian, kayak aneh banget gitu loh. Kayak capek banget kan, tiba-tiba udah jam pulang, udah gelap gitu. Ya udah akhirnya dia pulang ke rumah, terus kayak dia bete gitu kan, udah seharian pelajarannya nggak suka gitu kan, kayak gurunya nggak notice. Terus udah gitu susah cari kelas, udahlah udah bad mood lah hari itu, udah dia pulang. Dia lihat pas lagi dia nyampe rumah, mamanya lagi telepon. Mamanya telepon, terus kayak lihat dia mukanya langsung dikerutin gitu, langsung kesel. Terus dia bingung, kayak kenapa gitu kan? Karena bagi mamanya dia nggak masuk kelas. Benar. Nah, sebenarnya mamanya ngomong, ini dari sekolah telepon. Dia bilang kamu nggak masuk sekolah, kamu bolos gitu. Terus dia bingung, enggak katanya. Aku seharian itu ada di kelas mathematics, kelas 104 di Mr. Tellori gitu kan. Nah terus udah gitu si Mae bilang, dia bingung dong, terus dia bilang dong ke gurunya, anak saya seharian di kelasnya dijelasin gitu, maksudnya kayak dia bilang gitu jelasin. Terus Mae langsung kayak kaget gitu, kayak kaget maksudnya pas lagi denger si sekolahnya kayak nggak percaya gitu kan, lu bikin ini ya, misalnya lu kayak bercanda nggak lucu gitu loh. Mr. Tellori itu udah nggak ngajar selama 38 tahun yang lalu, dan itu kelas
udah nggak pernah dipakai lagi. Udah itu tuh 104 gitu. Itu tuh kayak abandoned school. Jadi kayak sekolah lama yang udah nggak pernah. Itu udah section yang udah nggak pernah dipakai sebelah sana gitu. Terus dia langsung kayak langsung gimana gitu kan, langsung kayak panik gitu kan. Terus habis itu malamnya dia ngecek di web, dia lihat, dia cari beritanya gitu. Akhirnya dia ketemu berita artikel koran lama. Nah di situ tulis bahwa maksudnya tahun dulu, pas sekitar 40 tahun yang lalu, itu ada kejadian satu orang kayak madman, kayak orang gila gitu. Dia datang ke kelas itu, ngalangin pintu, ya dia bawa itu apa? Hunting rifle nggak sih? Itu hunting rifle ditembakin semua. Bukan hunting rifle sih, namanya hunting rifle. Iya, sampai mati semua satu kelas itu. Jadi di satu kelas itu semuanya udah meninggal gitu, murid-muridnya beserta gurunya. Terus habis itu pas lagi dia lihat fotonya itu sama, dia kenalin, oh ini murid-murid yang tadi dan ini Mr. Terror. Nah dia baru kayak ngerasa kayak gila, langsung sick banget dong, langsung kayak berasa sakit, langsung nggak enak badan, langsung kayak dingin, langsung nggak enak. Terus habis itu dia nggak tahan lagi, dia langsung pindah sekolah. Nah habis itu dia bilang gini, kalian tahu nggak kenapa dari sekian lama, itu kan udah bertahun-tahun lalu ceritanya, tapi aku baru tulis ini sekarang di blog. Sebenarnya kemarin itu karena aku dapat invitation, isinya reunion invitation. Tahu kan saya reuni sekolah gitu. Alamatnya nggak ada. Dan itu from Mr. Terror setelah bertahun-tahun. Si orang ini tuh kayak time travel gitu loh. Sampai saat ini kan time travel itu masih dipertanyakan ya gitu loh. Apakah Duh, jangan kebanyakan nonton Avengers deh. Jangan kebanyakan nonton Avengers. Tapi gue percaya adanya suatu cara gimana kita melakukan time travel sih, dimana orang bisa tahu future, or kayak kita tahu nih kejadian-kejadian masa lampau yang sungguh amat detail tapi sangat real, tapi nggak bisa dijelaskan sumbernya itu dari apa. Ditanam. Siapa selanjutnya? Next lu lah, Drew, lu yang cerita. Gue ya, jadi gue pernah baca suatu cerita yang background story-nya tuh lebih ke real life kita banget sih. Kadang nih ya, kita pernah nyadar gak sih kalau kita tuh sering ditelepon orang yang anonimus gitu ya, yang gak jelas, telepon gitu. Gue pribadi sih kayak somehow kalau gue ngangkat telepon itu kalau gue lagi menunggu sesuatu ya. Contoh, gue lagi nunggu jadwal interview kerja nih, atau mungkin nunggu telepon dari pas lagi kita pesen nih, gue nunggu telepon gitu ya, ojol kan, nggak ada yang tahu kan. Ini cewek tipikal yang sangat amat nggak mau tuh ngangkat-ngangkat gitu, tapi dia mesti menunggu satu telepon dari interview kerja. Jadi dia mau tahu nih hasilnya gimana. Jadi ya buat lah dia mau teleponan dari nomor yang gak dikenal itu, ya angkat dulu lah gitu loh. Paling kalau ada nawarin kredit, asuransi, ya itu nantilah bisa diomongin lagi gitu kan. Ya kan? Kasus kita lah ya gitu. Nah, ini sebenarnya emang serem sih teleponnya. Takut ditelepon dengan kartu kredit tuh serem ya. No name lah ya. Ya udah dong diangkat. Karena itu dia ngangkat dong. Ada suara cewek yang suaranya mungkin seperti kayak serak-serak basah. Antusiasnya itu bukan untuk kayak memberitahu suatu yang happy, tapi kayak memberi suatu hal yang kayak hati-hati ya, pokoknya kamu tuh jangan sampai naik pesawat yang akan datang. Dia bingung dong, ini siapa gitu loh, ini siapa. Kejadian itu juga terjadi pas dia ingin mau naik pesawat gitu, mau terbang gitu kan. Tipikal cewek ini juga cukup fobiaan. Di saat dia di warning seperti itu, dia akan, aduh, apa bener ya? In the end, dia mau tusin untuk nggak berangkat. Ya udahlah, ikutin dulu dari kata si telepon ini. Setelah 3 jam, kan dia akhirnya kan dia mesti nunggu nih harusnya mungkin dari jam 12 siang dia bisa terbang. Akhirnya next schedule-nya adalah jam 7, beda 7 jam nih. Tapi jadi mau nggak mau ya nunggu lah, ya udahlah, dia akhirnya putusin untuk terbang di penerbangan selanjutnya. 3 jam setelah dia ditelepon, pasti kalau lagi ada heboh-heboh pasti muncul tuh ya di berita-berita, lagi nunggu jadwal schedule seperti apa, ada perubahan jam penerbangan. Tiba-tiba langsung muncul berita di mana pesawat yang dia pakai untuk terbang itu mengalami kecelakaan dan semua penumpang, cabin crew sama pilotnya itu semuanya meninggal. Shock dong. Kok bisa sih momennya ngepas seperti itu? Kayak Final Destination. Ya, Final Destination. Nah, akhirnya si orang ini secara awalnya dia mau tahu dong siapa sih yang mau warning dia.
dicari tahu lah ke pihak polisian. Tolong cekin dong, ini saya dapat info kabar seperti ini dia jelasin cerita detailnya mengenai informasi penerbangan ini. Gitu. Setelah dicek, yang menganehkannya dia adalah di handphonenya sendiri itu nggak ada recent telepon yang tidak diketahui namanya itu gitu loh. Dan polisi bilang, mana buktinya? Ya udah saya pinjam handphonenya, coba saya cari tahu, saya mau track, dan nggak ada riwayatnya yang berhubungan dengan itu. Gitu. Jadi maksudnya telepon itu ada tapi nggak ada riwayatnya. Jadi intinya kan biasa kalau kita telepon tuh ada recentnya ya. Ada yang masuk keluar atau miss call semuanya jelas. Dan ini tuh nggak ada. Jadi nggak ada muncul itu ada telepon gitu. Nggak ada gitu loh dari jadi track recordnya nggak ada. Ya udahlah. Akhirnya dia bilang oh udahlah berarti likely ada orang yang peduli sama dia. Setelah beberapa waktu muncul juga hal serupa gitu loh. Kan kalau di luar sana sering banget sama namanya blind date ya. Jadi di mana kita dipertemukan sama orang-orang yang diketahui, kita coba ketemu untuk inikah jodoh gua apa enggak. Dia dapat telepon lagi. Persis tidak ada nomornya. Unknown. Ya, dia bilang, "Jangan datang blind date ini." Dia bilang, kenapa? Akhirnya karena di intuisi dia mengatakan, oh dia memberikan informasi yang persis kayak pas gue penerbangan dan akhirnya terjadi kecelakaan. Akhirnya ya udahlah gue mutusin untuk percaya. Ya udahlah gue nggak pergi. Selang beberapa bulan muncul berita kabar ditemukan beberapa mayat wanita yang ciri khasnya rambutnya sama bentuk badannya itu sama persis sama si cewek ini, dan letak mayat-mayat itu tidak jauh dari tempat pertemuan blind date itu. Dan akhirnya diketemukan juga si psycho ini tuh gitu loh. Si cowok itu ya yang ajak blind date-nya itu. Ya, blind date itu. Wah, kok bisa? Karena terlalu jauh. Ini dalam hitungan berapa bulan itu udah kebaca. Wah, dia makin takut. Dia merasa kalau diri dia malah diperhatikan dari jauh. Jadi kayak di segala hal yang lo lakuin tuh dimonitor sama dia. Gimana caranya dia masih nggak tahu. Ada namanya kasus lagi serupa. Jadi jangan ke konser malam ini. 2 kali nih dia di warning seperti itu. Ya udah diikutin. Besoknya di berita muncul ada truk yang besar 18 ban. Itu kan gede banget, pasti itu ada 18 ban kan. Under control tiba-tiba kayak oleng dan menghantam semua mobil yang ada yang kena. Di sini nggak ada satupun orang yang selamat, jadi semuanya mati. Dan salah satu jalan di mana arah untuk bisa ke konser itu. Tapi di konsernya nggak bukan konsernya masalah, ya? tapi Di perjalanannya. Jadi kalau seandainya dia ke konser itu, dia akan pasti lewat jalan itu dan kena itu. ada kemungkinan besar dia akan kena impact dari masalah ini. Ya, 3 kejadian yang bisa dibilang sangat amat match dan selalu telepon dan suara yang sama. Gua pribadi sih begitu bukan merasa seneng ya. Ada guardian angel yang bakal ngasih tau gua setiap kali gua hampir mati, ada yang remind gua. Gua takut malah kayak kok tiba-tiba kayak dikasih tahu terus gitu loh, kayak lu segala hal jadi kayak lu parnoan. Jadi segala kalau telepon nama dia lu kayak harus standby handphone gitu. So, lu akan memberitahu kalau waktunya mati lu nggak waktu itu. Masalahnya kejadian itu berulang-ulang kali, bukan hanya di kota satu. Contoh dia ditinggal di A, ya udah akhirnya dia mutusin untuk pindah ke kota B. Dari kota B, wah dia merasa itu nggak nyaman bagi dia. Dia berusaha untuk ganti nomor, tapi tetap dapat aja. tetap dan selalu unknown. Akhirnya dia mutusin, ya udahlah, ini suatu berkah buat dia. Dia ngeplan untuk naik cruise nih, kapal cruise kan. Mau jalan-jalan, ya udahlah. Di saat itu juga akhirnya dia telepon sama temennya nih. Ngumpul yuk, girls time, dinner ya. Yuk, makan bareng-bareng. Habis itu dia dapat kejadian yang sama, ditelepon lagi. Enggak, ini beda ceritanya. Enggak, ini beda. Ketemu temennya, having fun. Maksudnya dia nggak selama dari kejadian itu udah nggak ada telepon lagi. Tiba-tiba dia dapat SMS dari unknown juga. SMS. Kayaknya bukan call, SMS. Ya, selama ini dia ditelepon. Dia selalu ditelepon. Kok kenapa tiba-tiba kasih SMS? Jadi SMS ini lebih ke kayak voice note sih. Dia mikir, apakah ini berhubungan dengan cruise? Ya, cruise itu kan dia lagi plan jalan cruise. Akhirnya dia berpikir, apapun yang terjadi di cruise itu, gua mau meninggal di cruise itu, terhanyut di dalam laut, dia tetap berangkat. Oh, jadi dia nggak buka itu note-nya? SMS itu. Misalnya nggak buka? Iya, dia udah kali ini dia akan mikir. set fate dia.
Ya, dia, udahlah ya udah gitu, pokoknya no matter what happen, ya udah. Tapi di satu titik dia penasaran, dia mau tahu. Pas dia setel, tiba-tiba dia shock apa yang ada di dalam voice note-nya, dengan suara yang sama, dengan suara cewek yang rasanya tuh lehernya tuh kayak diikat. Coba bilang, jangan masuk rumah setelah makan malam di luar. Lu tuh udah di rumah statusnya, lu udah di rumah. Dia telat shock. Dia telat buka dong. Iya, kan SMS. Ya udahlah, gue nggak peduli, ntar aja gitu loh. Pas dia nyampe rumah dia baru cek. Gitu, Jangan SMS. jangan masuk rumah. Yang cukup plot twistnya adalah di saat gue baca komen-komen itu udah habis gitu kan. Oh, sampai situ doang? Iya. Jadi nggak tahu kejadian apa? Beberapa komen yang membuat gue cukup berpikir juga sih. Jadi sebenarnya ini adalah namanya, tadi gue ada mention di awal adalah self reminding. Jadi sebenarnya ini adalah kayak something looping, dimana sebenarnya setiap kali dia di warning, yang nge-warning dia adalah diri dia sendiri, gitu loh. Jadi kayak from the future tell you the past gitu. Nextnya dari gua ya. Orang tahu kalau di US atau in every countries itu ada selalu yang namanya 911. 911 itu emergency number, dimana whatever happens di your life, dimana lu membutuhkan bantuan polisi atau bantuan siapapun, ini lu bisa telepon ke situ buat dapetin bantuan kan. So it happens, ada satu cewek namanya Kara. Kara ini dia kerja sebagai 911 emergency officer, but dia itu bukan field officer, dia bukan pekerja lapangan. Dia actually seperti customer service, sit on the table, sit on her own cubicle, nungguin orang telepon for emergency, dan dia baru direct teleponnya ke orang lain buat mereka bisa bantuin orang itu dong. Dan pas itu dia hari itu, let's say deh kita ngomong di hari A itu dia kerjanya di malam hari, and in the 911 office itu dia cuma sendiri with her boss. Nah, ada yang telepon, dia jawab dong, 911, what is your emergency? Nah, apa yang lu butuh bantuan? Ada yang ngomong kayak, di rumah gua ada kelelawar, tolong bantuin dong, nangkep. Habis itu bawa keluar. Si Kara ini ngomong, oke, gua bakal kirim animal control ke sana buat nangkep. Orang ini bilang, oke, gua bakal tunggu di luar rumah. It goes on as normal, tapi as usual dia merasa dia kerja di sebuah kota yang penduduknya sangat sedikit, about 500 people. Emergency itu sangat sedikit, and especially when you working at midnight, lu lagi kerja di malam hari, tengah malam, dengan kota yang sekecil itu, dia merasa bosen. Dan gak berapa lama, bosnya datang ke dia, hey Kara, gua pulang duluan ya. Nah, dia bilang, oke, bos. Bosnya nanya, do you need anything else? Lu perlu nggak yang apa gitu biar let you kill the time di sini? Dia bilang, it's okay, I have my coffee. Oke, jadi gue pulang ya, gue matiin lampu. Orang boleh ngebayangin deh, typical movies horror itu selalu mereka pakai lampu panjang, lampu pendar ya namanya ya. Yang kalau misalnya klek dimatiin, selalu ada satu lampu yang ada suara psss, itu yang habis flickering. Gitu ya. Di sana kerja menunggu telepon, at the same time dia kayak berpikir, ya gua sambil nunggu ini gua tulis lah besok gua mau beli apa aja, pas gua groceries, gua mulai planning my next day. The night goes on until tiba-tiba dia dapat telepon. Usual yang kan 911, what's your emergency? Ada anak cewek yang telepon, I need your help. Okay, where are you? Dia bilang, I need your help. Ya, di mana? Gua tetap butuh. Dia cuma ngomong gua butuh bantuan. Ya, but please give me the details. Apa yang lu perlukan sekarang? Tiba-tiba teleponnya mati. Tut. Nah, di situ as a 911 emergency officer itu pasti lu mau nggak mau harus telepon balik. Lu nggak mungkin orang emergency lu nggak telepon balik dong. Lu lewatin dia telepon, tapi udah gak ada yang ngangkat. Dia merasa curious. Dia telepon ke temennya yang happens to be around the area, karena usually di 911 office itu mereka kerja kayak beberapa komputer, beberapa screen komputer. There is, misalnya lu bisa lihat yang telepon di daerah lokasi mana, apa polisi yang paling dekat. Dia suruh temennya, biasanya temennya ini namanya Jenkins. Dia suruh Jenkins ini ke sana, please go to this place, there's an emergency. Di situ ada emergency, lu boleh ke sana lihat what happens. Oke, dia ke sana. And then gak berapa lama lagi ditelepon, 911, what is your emergency? Tapi pas di situ dia udah lihat pas di telepon itu, ini telepon yang sama. Dan selama waktu semenjak dia dispatch temennya sampai ada telepon yang baru ini, dia udah cek background, ini siapa nih yang telepon. Tahuan lah, pas dia angkat,
"Hey Olivia, lu perlu kasih tahu lu di mana? Apa yang bisa gue bantu sekarang?" Ceweknya cuma ngomong, "I need your help, gue butuh bantuan." Dia udah mendekat. "Siapa dia? Di mana kamu? Kamu boleh cari aku di kloset." Dia bilang, kayak locker gitu. Udah mati lagi. Tuh. Sekarang sebagai emergency officer, dia merasa makin lama makin panik. Ini ada apa nih? What happens? Dia telepon ke temannya, "Lu udah sampai di sana belum?" Temannya bilang, "Belum. I mean, gue udah di sini, tapi gue nggak ke lokasi exact location. Kenapa? Lokasinya kayak is out of nowhere. Gak ada apa-apa di sini. It's like in the middle of the woods, di dalam forest. Nothing is here." Dia bilang, "Ya lu gimana, lu coba telepon lah rekening di dekat lu, gue juga cari orang biar lebih rame ya, lebih cepat dong nyarinya." Udah telepon, ya udah. Dan nggak berapa lama temannya ini telepon, "Hey, nothing is here." Dia bilang, "Gak ada apapun di sini. Beberapa dari kolega kita udah balik." Dia bilang, "Ya, but," dia bilang, "lu tetap dig deeper karena ini emergency, tetap cari aja ada apa di sana." Gak berapa lagi ditelepon lagi, "Olivia, kamu bersabar, orang kita udah dekat, kita bakal bantu lu sekarang." Olivianya cuma ngomong satu hal, "Udah terlambat." Mati teleponnya. Tuh. Dia kayak panik, dia merasa bersalah. What did I do? Sampai kayak dia pusing, gua harus gimana? And at that time, namanya telepon dia, "Kara, actually there is a house in here." Dia bilang, "Ini rumah yang udah sangat tua. Gua masuk, ada mayat di dalam kloset juga. Di dalam itu mayat cowok." Tapi kan yang tadi telepon Olivia is a woman's name, nama cewek. Dia bilang, "Tapi setelah gua selidikin rumah ini, ada kloset di dalam rumah itu ada kloset." Dia buka klosetnya, and there is 2 women inside. One of them is holding a phone. It's like she's calling for help. Tapi udah Meninggal. Udah meninggal. Udah lama. Maksudnya mayatnya udah lama. Ada dua. Udah lama, udah tua. Bukan mayat baru. Bukan mayat baru, mayat yang udah lama yang bakal udah mulai membusuk. Mau ambil susu. Susu lagi. Nah, gue sedih kebelet nggak orang cerita apa amat. Aduh, tuh orang satu ngomong mau nyari susu, satunya lagi ngomong mau ke WC. Itu mah takut dua-duanya. Yaudah guys, gini, kita udah kasih lo orang cerita horor, kita juga udah kasih review untuk mie bon cabe ini. Kasih tahu kita, komen lu orang mie bon cabe ini gimana, atau lu orang ada variasi bagaimana bikin mie bon cabe ini jauh lebih luar biasa. Other than that, kalau lu orang ada cerita-cerita horor lainnya, boleh sharing ke kita. Next, gua mau kalian semua like, share, and subscribe ya.